Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, kali ini masih di pameran mobil Gias 2021. Kali ini kita akan share keseruan saya di booth Wuling, Morris Garage atau MG, Mazda, Volkswagen, Audi, dan Lexus. Nah, bagaimana keseruannya? Simak terus video saya ya. Nah, yang pertama kita akan mengunjungi booth Wuling. Nah, kita lihat guys, ini adalah booth Wuling dan sebelum masuk juga diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan. Kita lihat ada tes pengukuran suhu. Nah, kita sudah masuk. Nah, ini kita lihat cukup ramai juga booth Wuling ini. Nah, di sini ada beberapa mobil-mobil Wuling yang dipajang. Nah, ini kita lihat, ini adalah Wuling Almas. Nah, cukup ramai juga di Wuling Almas ini. Nah, ini kita lihat kalau selanjutnya ini adalah Wuling Cortez. Lalu ada juga ini Wuling Convero. Ini adalah Convero, Cortez, dan Almas. Ini adalah tiga line up Wuling yang paling menonjol saat ini. Nah, ini kita lihat Almas dan ini kita lihat ada tulisan SGMW PPNBM. Itu artinya adalah Wuling memberikan diskon PPNBM sendiri guys. Jadi mobil-mobil Wuling ini tidak mendapatkan diskon PPNBM dari pemerintah, namun sebagai kompensasinya Wuling memberikan diskon PPNBM atas nama Wuling sendiri. Jadi SGMW itu adalah nama resmi daripada Wuling, yaitu SAIC General Motor Wuling. Jadi karena Wuling ini adalah join di sananya dengan SAIC dan General Motor, maka namanya adalah SGMW. Dan ini adalah Almas RS masih dengan tulisan SGMW PPNBM. Artinya mobil ini mendapatkan diskon PPNBM dari Wuling, sehingga sama seperti diskon yang diberikan oleh pemerintah guys. Nah, ini sekarang kita ke panggung utamanya. Ini adalah salah satu primadona dari booth Wuling ini. Ini adalah mobil elektrik dari Wuling. Kita lihat ini masih sebenarnya adalah completely build up dari China sana, sehingga masih setir kiri. Nah, kita lihat badge-nya masih Baojun, walaupun ini sebenarnya adalah Wuling untuk di Indonesia nantinya jika masuk ke Indonesia, tapi karena ini masih diimpor utuh dari China, maka badge-nya masih badge Baojun. Nah, ini kita lihat di sana ini adalah Baojun Kiwi EV. Sementara sama aja dengan Wuling GS EV. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah mobil listrik mini dari Wuling yang rencananya dengar-dengar ini juga nantinya akan dipasarkan di Indonesia guys. Nah, di sampingnya ada juga Almas RS. Ini adalah Almas RS yang merupakan juga mobil andalan dari lini Wuling untuk SUV. Nah, selanjutnya ini adalah mobil listrik lainnya dari Wuling. Kita lihat badge-nya sudah Wuling. Nah, ini yang disebut Wuling Makaron. Jadi lambangnya sudah lambang Wuling dengan warna-warna yang cerah. Nah, ini kita lihat ini mobil listrik Wuling yang lain dengan warna dual tone kuning dan putih seperti ini. Cukup unik, eksentrik mobil listrik mini Wuling ini guys. Ini adalah Wuling Makaron yang dengar-dengar rencananya akan masuk ke Indonesia guys. Nah, kita lihat cukup cantik. Kembali kita lihat karena masih diimpor utuh dari China, ini masih setir kiri, tapi rencananya saya dengar ini akan dipasarkan di Indonesia dalam waktu dekat. Kita lihat bagaimana nanti penjualannya. Saya pikir dengan harga dan dengan
ciri khas dari Wuling Makaron ini yang kita lihat sangat cantik, mungil. Kita lihat ini, saya pikir akan cukup menjanjikan di pasar Indonesia nantinya. Nah, ini kita lihat Wuling Makaron. Nah, lambang makaronnya ada di sebelah kiri dan kanan ini. Nah, kita lihat interiornya ini cukup simple dengan kapasitas 4 penumpang. Masih setir kiri karena masih diimpor utuh dari China. Oke, sekarang kita lihat berputar mengelilingi booth Wuling untuk melihat mobil yang lain. Jadi secara umum mobil yang ditampilkan di sini adalah lini utama dari Wuling, yaitu mobil MPV Convero, mobil MPV Cortez, dan mobil SUV andalan dari Wuling yaitu Almas RS seperti ini. Nah, ini kita lihat guys, ini adalah mobil Wuling Almas RS. Secara umum tidak ada perubahan yang ditampilkan Wuling untuk Almas RS ini. Oke, sekarang kita sudah selesai dan kita keluar dari booth Wuling. Sekarang kita menuju ke booth yang lainnya, masih dari China, yaitu booth MG. Nah, jadi MG ini sebenarnya aslinya adalah mobil Inggris guys, mobil UK, namun sekarang sudah dibeli oleh China untuk kepemilikan saham terbesarnya dan dipasarkan di Indonesia dengan harga yang bersaing dengan mobil-mobil China lainnya, namun tetap memiliki kesan Inggris atau kesan UK yang sangat kuat dari desain dari mobil-mobil MG ini, namun dengan harga produk China. Nah, ini dia, ini adalah booth MG. Kita lihat, kita segera masuk ke dalam booth MG ini. Nah, oke, ini adalah pintu masuknya. Oke, cuma diminta untuk mengukur suhu. Dan kita disambut dengan MG ZS terbaru guys. Ini adalah mobil MG ZS terbaru dan ini adalah mobil MG ZS listrik. Kita lihat ditampilkan dengan panel charger listriknya, warna birunya khas. Nah, selanjutnya ini juga mobil listrik dari MG yaitu MG5. Nah, ini kita lihat MG5 EV yang ditampilkan dengan charger colokannya juga. Kita lihat ini adalah mobil MG5 EV dan ini adalah mobil MG All New ZS. Ini adalah mobil terbaru atau facelift dari mobil MG ZS. Ini ditambah dengan, kita lihat modifikasi di bagian rooftop. Nah, ini kita lihat masih dengan aksen Brit Dynamic yang diletakkan di sebelah kiri belakang. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, ini mobil listrik MG ZS EV warna merah. Kita lihat charge-nya ada di depan. Nah, selanjutnya ini adalah mobil medium SUV dari MG HS. Ini belum ada facelift dari mobil MG HS ini, tidak seperti mobil MG ZS yang sudah diberikan facelift. Namun untuk mobil MG HS ini masih seperti generasi pertamanya guys, belum ada facelift yang diberikan oleh MG. Nah, kita lihat ini adalah mobil medium SUV dan MG ZS listrik. Nah, ini kita lihat ke panggung utamanya. Ini primadona dari booth MG ini adalah mobil MG5 GT. Jadi ini adalah mobil MG5 GT, cukup cakep guys. Jadi warna kuningnya juga eksentrik dengan khas mobil sport. Nah, kita lihat
apakah mobil ini benar-benar dipasarkan di Indonesia. Oke, sekian dulu kunjungan kita di booth MG ini. Sekarang kita menuju ke pintu keluar dari booth MG ini. Kita lihat untuk melihat booth dari mobil-mobil yang lain, guys. Nah, sasaran kunjungan kita selanjutnya adalah booth mobil Mazda. Nah, kita lihat, jadi di Gias 2021 ini booth Mazda tidak cukup besar, tapi lumayan membawa beberapa mobil-mobil Mazda. Nah, ini kita lihat, ini di depan ada Mazda 6 Estate warna merah. Kita lihat, lalu ada juga di sebelahnya adalah Mazda 3. Ini adalah Mazda 3 sedan warna putih. Nah, oke, ini kita coba masuk dulu, check in dulu, untuk kemudian ada hand sanitizer. Nah, kita lihat, kita diharuskan untuk check in terlebih dahulu. Nah, kita sudah check in, lalu disambut oleh Mazda 3 warna putih ini, guys. Nah, kita lihat desain kode khas dari Mazda. Oke, sebelahnya adalah Mazda 6 Estate yang sudah dimodifikasi dengan roof rail untuk membawa sepeda. Kita lihat Mazda dengan warna merahnya ini selalu cakep, guys. Warna merah khas Mazda. Dan ini adalah Mazda CX-3. Mazda warna merah Mazda CX-3 ini juga cukup mencuri perhatian di booth Mazda kali ini, guys. Nah, selanjutnya kita melihat mobil Mazda CX-5 yang ditampilkan sebagai primadona di booth Mazda kali ini. Ini adalah mobil Mazda CX-5 dengan warna baru, guys, yaitu warna yang disebut Mazda adalah polymetal grey. Nah, kita lihat ini cukup cakep juga, guys. Mazda CX-5 polymetal grey. Ini adalah Mazda CX-5 facelift yang belum termasuk Mazda CX-5 generasi ketiga, jadi masih generasi kedua dengan facelift. Kita lihat kalau generasi ketiga ada perbedaan di sisi grill depan dan lampu, namun ini masih Mazda CX-5 generasi kedua, facelift di bagian peleknya. Lalu ini juga dilengkapi dengan warna baru yaitu polymetal grey. Nah, ini kita lihat ada mobil CX-30 masih dengan warna merah khas Mazda. Kita lihat ini mobil Mazda CX-30. Mobil Mazda CX-30 ini sebenarnya posisinya di atas CX-3, namun tidak diberikan nama CX-4 karena mobil Mazda CX-4 sudah dipakai untuk mobil Mazda di line up China, makanya untuk versi globalnya disebut Mazda CX-30. Nah, ini adalah mobil Mazda 3 dengan warna polymetal grey juga. Ini adalah salah satu mobil hatchback unggulan Mazda, mobil Mazda 3 yang platformnya juga dipakai untuk mobil Mazda CX-30 yang tadi. Oke, nah selanjutnya ini kita lihat ada beberapa mobil-mobil yang ditampilkan juga. Ini adalah mobil Mazda CX-8. Jadi ini adalah SUV Mazda 7-seater Mazda CX-8. Kita lihat. Dan di samping CX-8 ini adalah SUV terbesar Mazda, Mazda CX-9, SUV 7-seater juga dengan panjang
hampir 5 meter. Kita lihat ini adalah SUV terbesar Mazda, CX-9 dengan warna putih, yang sejauh ini kita belum melihat ada perubahan yang signifikan yang diberikan Mazda di CX-9 ini, terutama untuk di Gias ini. Jadi masih sama seperti apa yang sudah kita ketahui sebelum pameran Gias 2021 ini. Nah, kita lihat tapi bentuknya masih cukup cakep, cukup elegan untuk SUV besar seperti CX-9 ini. Ini adalah SUV 7-seater Mazda yang paling besar saat ini. Selanjutnya kita coba lihat-lihat lagi apa yang ada di booth Mazda ini. Nah, kita lihat ini di bagian resepsionis ada beberapa brosur yang bisa kita ambil terkait mobil-mobil Mazda. Nah, kita lihat guys, ini adalah booth dari Mazda. Dan kita saatnya untuk check out untuk melihat booth mobil yang lain, yaitu booth mobil Volkswagen yang tepat berada di sebelah booth mobil Mazda. Nah, jadi booth mobil Volkswagen ini tampaknya satu booth dengan Audi. Jadi kita bisa melihat ini berdampingan antara booth Volkswagen dengan Audi. Nah, kita masuk dulu di booth Volkswagen yang ada di sebelah kiri, atau kita sebut saja VW. Jadi kita lihat ini protokol kesehatan masih diberlakukan di setiap booth VW maupun booth Audi ini, pengukur suhu dan hand sanitizer. Oke, kita lihat mobil-mobil apa yang ditampilkan di booth VW. Ini ada VW Polo warna merah, masih dengan desain sebelumnya, tidak ada perubahan berarti pada Gias 2021 ini. Lalu selanjutnya ini adalah VW Tiguan Allspace. Nah, kita lihat ini VW Tiguan Allspace yang CKD buatan Indonesia. Sampingnya ada juga VW Polo warna putih. Nah, kita lihat ini selanjutnya ada juga VW Tiguan Allspace yang sudah dimodifikasi. Kita lihat ditambahkan roof rail. Nah, ini sepertinya adalah primadona dari booth VW ini, yaitu VW Tiguan Sport Edition. Nah, kita lihat ini sebenarnya mirip dengan VW Tiguan Allspace, namun dengan tambahan aksesoris yang memberikan kesan dia sebagai Sport Edition. Namun secara keseluruhan ini adalah mobil yang sama dengan VW Tiguan Allspace guys. Nah, oke, sekarang selanjutnya kita ke booth sebelahnya, yaitu booth mobil Audi. Nah, kita lihat booth mobil Audi bersebelahan dengan booth VW. Nah, kita lihat ada beberapa mobil-mobil yang dipamerkan di sini, namun secara keseluruhan tidak cukup ramai. Ini adalah Audi A6, mobil sedan daripada Audi. Dan kita lihat ini primadonanya adalah Audi RS4 Avant. Lalu berdampingan juga ini juga termasuk primadona adalah Audi Q8. Ini adalah SUV premium dari Audi. Kita lihat. Nah, ini juga mobil sedan yang lain dari Audi. Yang kita lihat warna putih ini adalah mobil Audi A5 Sportback guys. Desain grill depannya cukup khas dari Audi dengan tampilan yang lumayan gagah untuk mobil sedan. Kita lihat ini termasuk sedan premium dari Audi guys, Audi A5 Sportback. Nah, itu dia mobil-mobil yang ditampilkan di booth Audi. Ini adalah Audi Q3. Ini juga termasuk SUV andalan daripada Audi. Nah, kita lihat guys, desain grill depannya ini adalah desain depan grill khas Audi.
Audi Q3. Nah, kita lihat itu adalah mobil-mobil yang ditampilkan di booth Audi. Tidak banyak, hanya 5 mobil, dan boothnya juga tidak seramai booth mobil Jepang lainnya. Oke, sekarang kita menuju ke pintu keluar dari booth mobil Audi dan VW ini untuk menuju ke booth mobil yang lain, yaitu booth mobil Lexus. Nah, ini adalah brand premium dari Toyota, sebenarnya dinamai Lexus. Kita lihat banyak mobil-mobil premium yang ditampilkan di sini, dan sebelum masuk kita harus melewati antrian protokol kesehatan yang lumayan cukup ketat, namun tidak banyak antrian di sini guys. Tapi tetap protokol kesehatan atau protokol pengecekan suhu dan hand sanitizer diterapkan di sini. Oke, ini kita masuk ke booth Lexus. Nah, kita lihat ada beberapa mobil-mobil premium Lexus yang ditampilkan di sini. Ini adalah ES300, mobil sedan premium dari Lexus, ES300H. Nah, ini kita lihat, ini juga mobil ES300H, dan ciri khas dari Lexus itu adalah grill depannya. Kalian pasti sudah mengetahui ciri khas Lexus untuk grill depan itu adalah seperti trapesium dan jajaran genjang seperti gitu guys. Jadi seperti ada model di grill depan khas untuk mobil Lexus, dan ini adalah mobil Lexus elektrik guys. Kita lihat ada emblem elektrik di sini. Nah, ini kita lihat ada emblem elektrik dan dengan warna biru. Ini adalah mobil Lexus GUX 300e. Ini adalah mobil listrik dari Lexus yang dibawa di Gias 2021 ini. Kita lihat ini ada chargernya, dan ada, ya kita lihat UX 300e. Ini adalah mobil listrik dari Lexus. Ya, ini adalah mobil-mobil yang lain, RX 300 F Sport. Ini adalah SUV andalan dari Lexus, RX Class. Nah, kita lihat bagian dalamnya benar-benar sangat premium. Kita lihat build quality-nya, lalu kita lihat ada juga minuman di situ guys, diberikan sebagai komplimen. Nah, kita lihat ini di baris kedua. Nah, di sini ada entertainment di belakang juga, cukup mewah. Ini benar-benar SUV premium dan mewah dari Lexus guys. Jadi benar-benar menandakan kesan dari kemewahan dari sebuah SUV yang ditampilkan oleh Lexus. Karena Lexus ini memang tidak pernah gagal dalam memberikan kesan mewah, kesan elegan, dan kesan build quality yang sangat bagus, setara juga dengan harganya guys untuk semua produk-produk dari Lexus ini. Nah, ini kita lihat ini mobil Lexus yang lain, yaitu RX 300, termasuk RX Class. Nah, ini kita lihat ciri khas grill depan dari Lexus tetap sama. Ini memberikan kesan tersendiri, kesan unik tersendiri untuk mobil Lexus. Nah, kita lihat ini interior bagian dalam RX 300. Nah, kita lihat ini benar-benar build quality yang sangat bagus. Kita lihat dengan kesan panel wood yang ada di konsol tengah. Lalu kita lihat konsol tengah juga ada armrest, terus ada storage box di sini. Dan ini benar-benar kesan mewahnya terasa, baik di setir maupun di jok
atau di door trim dan yang lain sebagainya guys. Oke, sekarang kita coba lihat yang lain. Nah, ini adalah versi Alphard daripada Lexus, yaitu Lexus LM350. Nah, ini kita lihat, ini benar-benar adalah dari platform Alphard, cuma diberikan kemewahan Lexus dan harga yang setara dengan lini Lexus yang lain guys. Jadi selain kemewahan juga diberikan aksen-aksen Lexus, namun secara mesin, secara tenaga LM350 ini sama dengan Alphard. Oke, ini adalah keseruan dari booth Lexus, walaupun tidak seramai mobil-mobil atau booth yang lain, tapi cukup menarik minat dari pengunjung Gias 2021, terutama mobil konsep ini guys. Jadi mobil konsep ini sangat menarik minat pengunjung untuk berfoto. Nah, ini adalah mobil konsep Lexus yang diberi nama Lexus LF30. Ini adalah mobil listrik Lexus guys, tapi masih mobil konsep. Kita tidak tahu bagaimana nanti bentukan dari mobil produksinya, tapi kalau dilihat dari mobil konsepnya ini sungguh futuristik dengan desain logo L di depan dengan grill depan yang masih mencirikan grill Lexus. Oke, sekian dulu untuk kunjungan kita di booth Lexus tadi guys. Ini kita coba sekeliling, lihat sekeliling. Itu tadi booth Lexus, terus kemudian ada booth MG dan Wuling. Dan kalau kita lihat memang cukup banyak pengunjung dari booth-booth yang kita kunjungi tadi, baik booth MG, Wuling, Mazda, Lexus, VW maupun Audi. Kita lihat cukup ramai keseruan kita kali ini di booth-booth mobil tersebut yang ada di Gias 2021. Nah, terima kasih sudah menonton video saya kali ini guys. Jangan lupa like jika suka video ini, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.